bedain apa yang ideal menurut kita dengan apa yang ada di dalam fakta atau realitasnya saat ini. Kadang kita nggak ngeh kalau apa yang kita anggap sebagai fakta itu ternyata bukan fakta, tapi itu apa yang kita harapkan menjadi fakta. Tapi dia belum menjadi fakta itu sendiri gitu. Dan harapan ini nggak selalu secara sadar kita bikin. Kadang-kadang itu udah menjadi asumsi aja di dalam kepala kita. Misal kalau kita cewek-cewek ya punya harapan bahwa cowok-cowok mempertimbangkan lo dari gelar lo atau dari karir lo atau dari apapun lah itu ya yang lo pikir sebagai value lo, itulah yang membuat lo high value gitu kan. Itu nggak selalu sejalan dengan kenyataannya gitu. Bisa jadi faktanya adalah cowok nggak nyari itu dari cewek gitu. Yang valuable buat cowok misalnya ceweknya ngerti dia atau enggak, ceweknya bisa dia ajak ngobrol dengan menyenangkan atau enggak, dan seterusnya. Ketidaktepatan dalam kita menyikapi sesuatu. Nah ini perlu dikoreksi. Kita perlu selalu sadar, bedain gitu kan, yang mana yang merupakan apa yang ideal dalam kepala kita nih, oke idealnya gini, dan apa yang merupakan realitas yang ada saat ini, ya di lapangan gimana. Bukan berarti kita nggak boleh memperjuangkan yang ideal ini, boleh. Nah tapi untuk realitas ini menuju ke apa yang kita ideal, kita harus tahu dulu dong realitasnya gimana, existing conditionnya gimana, baru kita bisa merespons itu, ya kan, work on it, tek untuk bisa sampai ke yang kita harapkan itu. Kalau itu bisa dicapai ya. Dulu gue tuh pernah kemakan banget ya sama quotes kurang-kurangin lah perasaan, perbanyak logika. Jadi seakan-akan dua hal ini tuh saling menghilangkan nih. Kalau lu punya feelings yang besar, pikiran lu otomatis kecil atau logika lu otomatis kecil atau bahkan mati. Dan sebaliknya, kalau lu punya logika yang bagus, yang tajam, perasaan lu akan otomatis mati. Dari pengalaman gue, dikotomi ini nggak tepat. Gue pernah mengalami fase mengasah banget ya, berpikir, gitu kan. Dan gue mengalami fase mengasah banget untuk merasa, untuk lebih beremosi, untuk akhirnya bisa punya koneksi dengan orang lain secara emosional dan lain sebagainya. Dan dari pengalaman ini, gue nggak merasa ketika yang ini naik, yang ini turun gitu, atau sebaliknya gitu. Mereka bisa berkembang bersama. Misal ketika lo lagi merasa jealous atau lo lagi merasa bucin banget ke orang, mungkin akan tercetus tuh kadang-kadang ya pikiran-pikiran aneh yang anjir kenapa gue mikir gini, ini gak make sense banget gitu. Nah itu dialamin bisa lo proses dengan proses berpikir yang kritis gitu kan, yang rasional tuh bisa gitu loh. Jadi bukan berarti gara-gara lo merasa gini ada pikiran-pikiran aneh akibat perasaan itu otomatis udah proses berpikirnya matiin aja gitu kan, nggak harus gitu kan. Jadi lo selalu bisa mengalami keduanya gitu secara bersamaan dan lo selalu bisa bahkan mengembrace keduanya gitu. Lo bisa menjadi seseorang yang lebih tajam dalam berpikir dan pada saat yang sama lo juga menjadi seseorang yang lebih peka dalam merasa.